Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan keluarga, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menerangkan tentang matematika wajib, yaitu dengan pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Ya, persamaan dan pertidaksamaan mutlak ini pada waktu pertemuan pertama sudah Ibu berikan, yaitu tentang bagaimana mencari persamaannya, ya, persamaan nilai mutlaknya. Nah, kita pada pertemuan kedua kita akan menghubungkan antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Ibu akan mereview sedikit, yaitu pertemuan pertamanya, yaitu tentang pembahasan soal atau latihan soal yang halaman 6, yaitu mutlak. Mutlak dari 3-6 dikurang mutlak min 2 adalah berapa? Itu latihan soalnya yang nomor 1A. Nah, dari situ pertama yang kalian lakukan adalah yang mutlak 3-6. Mutlak 3-6 ada hasilnya adalah mutlak min 3, kemudian dimutlakkan min 2. Hasil dari mutlak min 3, mutlak min 2 adalah 3 min 2. Kenapa demikian? Karena mutlak dari min 3 adalah 3. Ya. Kemudian 3, mutlak 3 dikurangi 2, hasilnya adalah mutlak 1. Nah, mutlak 1 karena dia positif, mutlak itu mempositifkan nilai yang negatif. Jadi kalau sudah positif, ya selesai. Hasilnya positif 1. Ya. Jadi mutlak dari 3-6 dimutlakan min 2, hasilnya adalah 1. Ya. Yang kedua, atau 1 bagian B. Mutlak 2 positif, mutlak 3 min. Mutlak 1 min 5 min. Mutlak 6. Itu bagaimana caranya? Yang pertama, kita selesaikan dulu mutlak dari 1 min 5. Ya, ini dulu yang kita selesaikan. Mutlak dari 1 min 5 hasilnya adalah mutlak min 4. Ya. Nah, kemudian mutlak 2 ditambah 3 min mutlak 4, min 6 mutlak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, yang kedua kita selesaikan dari sini. Nih. Ya. 3 min 4 ini kan mutlaknya hasilnya 4. Ya, mutlak dari min 4 ini hasilnya adalah 4. Karena dia di sini adalah min, berarti min 4. Jadi, mutlak dari 2 ditambah mutlak 3 min 4, min 6, mutlak lagi. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung yang di dalam ini, di dalam mutlak lagi. Sebetulnya mutlak 2, ya ini awalnya, akhirnya di sini. Jadi, selesaikan dulu yang ini. Ya, 3 min 4 min 6. Min 4 min 6 adalah min 10. 3 min 10 min 7. Nah, mutlak dari min 7 adalah 7. Jadi, mutlak yang ini hilang ini. Ya, mutlak yang kedua ini hilang. Maka tersisa mutlak dari 2 ditambah 7. Ya, sama dengan 9. Begitu cara perhitungannya ya. Baik, kita lanjutkan latihan soal yang ada di halaman 9. Ya, di halaman 9. Yaitu nomor 1, mutlak dari, yang ini sudah persamaan ya. Mutlak dari
7 min 2X sama dengan 15. Ingat, mutlak itu bertanda positif dan negatif. Ya, cara mengerjakannya positif duluan boleh, negatif duluan boleh. Ya, kita kerjakan yang positif dulu. Yang pertama, 7 min 2X sama dengan 15. Nah, yang konstantanya kita geser mendekati yang 15 ini sama-sama konstanta. Berarti 15 dikurang 7. Ya, pindah tempat atau pindah tanda dari sama dengan berubah. Ya. Jadi, min 2X sama dengan, ya, min 2X sama dengan 8. Maka X-nya dapatlah min 4. Ya. Yang kedua, kita ambil konstantanya ini adalah min 15. Ya. Sama seperti tadi, yang 7-nya kita geser ke kanan. Ya. Min 15, min 7. Gitu ya, min 15, min 7 adalah min 22. Nah, min 2X dibagi min 22 hasilnya adalah plus 11. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 11. Ya, diingat ya, ada dua model, ada dua cara, ada dua penyelesaian untuk mutlak. Yang kedua, atau yang nomor 2, mutlak dari X plus 1 sama dengan 1. Ini juga sama. Jadi, mutlak X plus 1 sama dengan 1. Ibu ambil yang positif dulu. Berarti yang plus 1 ini Ibu geser ke kiri. Jadi min 1. Berarti mutlak X adalah 0. Ya. Yang kedua Ibu ambil yang negatif. Ini dia. Jadi yang positif 1 kita geser juga ke kanan menjadi min 2. Maka X yang kedua adalah min 2. Jadi penyelesaian dari soal nomor 2 adalah min 2 dan 2. Ya. Kemudian nomor 3, mutlak dari 2X per 3 plus 4 sama dengan sepertujuh. Sama. Yang sepertujuhnya yang pertama kita ambil positif sepertujuh, yang kedua kita ambil negatif sepertujuh. Di situ pelajaran SD atau SMP kelas 1 muncul. Ya. Yaitu samakan penyebut dengan kali silang saja. Jadi 2X plus 4 per 3. Ya, gitu ya. 2X per 4 per 3. Nah, 4-nya kita kalikan 3 jadi 12. Hasilnya sepertujuh. Maka kali silang lagi atau samakan penyebut. 3 kali 1 sama dengan 7 kali 2X tambah 7 kali 12. Ya. 2X kali 7 14X, 12 kali 7 84, 3 kali 1 3. Nah, kita geser yang konstantanya ke kanan jadi min 81. Maka X-nya menjadi min 81 per 4. Pecahan murni boleh. Atau pecahan campuran juga boleh. Ya. Itu yang positif. Yang negatifnya min sepertujuhnya. Ya, tadi kan yang plus sepertujuh. Sekarang min sepertujuhnya. Sama caranya. Ya. Kali silang sama kali penyebut jadi 2X plus 12 per 4 sama dengan min sepertujuh. Kali silang 3 dengan 1, kemudian 7 dengan 2X, dan 7 dengan 12. Sama, ya. Jadi X-nya dapatnya min 87 per 14 atau min 63 per 14. Ya. Nah, itulah pertemuan kita waktu pertemuan pertama, ya, yaitu pada tanggal 26 ya, 26 Juni. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan kedua, tetapi pada pertemuan kedua ini Ibu akan mengkaitkan juga dengan pertemuan pertama supaya mengingatkan kembali atau mereview apa yang Ibu berikan di semester pertama. Ya. Kita akan mempelajari tentang konsep nilai pada waktu pertemuan pertama, mempelajari konsep nilai mutlak, kemudian dengan permasalahan-permasalahannya itu kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian juga kita akan
misalnya seperti ini yang masuk masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya diberikan seperti ini. Suatu jembatan gantung gelagar besi terletak di desa Sukajaya. Sukajaya itu adanya di Banten ya. Kemudian jembatan itu menghubungkan dari desa yang satu ke desa yang lainnya. Dalam hal ini desa Tekanjing dan desa Cimosa atau Siroma ya. Panjang jembatan dari menghubungkan desa yang satu dengan desa yang lain adalah sebesar atau sepanjang 71 meter. Karena suhu udara itu kurang bersahabat, maksudnya suhu udara itu kan bisa berganti-ganti atau bisa tinggi, bisa rendah ya. Jadi dia kurang bersahabat. Jembatan itu bisa memuai dan bisa menyusut. Ya kan? Nah, dari hasil pengamatan tersebut, kita mengadakan tentunya dari hasil pengamatan tersebut ada penyimpangan-penyimpangan, ada penyusutan maupun ada pemuaian. Ya. Nah, penyimpangan panjang sebesar 240 mm, ada penyimpangan sebesar 240 mm. Ya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang jawaban maksimum dan minimumnya dan buatlah kesimpulannya. Tentukan panjang jembatan maksimum dan minimum dan buatlah kesimpulan. Jadi dari hasil berapa panjang maksimumnya, berapa panjang minimumnya, kemudian dari hasil itu kamu simpulkan. Ada kata-kata panjang maksimum dan minimum dan atau ada kata-kata tinggi atau kecil, kemudian besar atau rendah, ya, tinggi atau rendah, besar atau kecil, yaitu menandakan bahwa dia mempunyai lambang-lambang mutlak, ada besar, ada kecil, ya, atau kebalikannya, ya. Ibu pengen tahu, ya, apakah bagaimanakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari permasalahan yang tadi tentang jembatan gantung itu? Ya, kamu jawab ya. Ya. Kemudian berikutnya Ibu akan memberikan contoh juga tentang permasalahan yang ada pada persamaan nilai mutlak atau harga mutlak. Ya. Nah, contohnya misalnya tentukan penyelesaian persamaan mutlak dari 2x min 3 sama dengan mutlak dari x min 4, min 6. Nah, ini persamaan antara dua persamaan. Ya, persamaan antara dua persamaan. Ya. Cara tersebut bisa kita gambarkan atau kita buat dengan cara gambar grafik. Ya. Bisa juga dengan jarak, bisa juga dengan menggunakan divisi harga atau nilai mutlak. Masih ingat ya tentang grafik atau fungsi nilai mutlak. Di sini Ibu ambil dulu, berarti di sini ada dua persamaan kan soal tersebut ya, ada mutlak 2x min 3 dan ada mutlak x min 6. Kita kerjakan satu-satu dengan tabel, masih ingat ya pelajaran pertama. Ya, dengan tabel kamu umpamakan misalnya x min sekian, dapatlah y-nya sekian. Berarti titik potongnya sekian, koma sekian, gitu ya. Yang penting kamu menghitungnya teliti. Ya. Nah, di sini Ibu dapatkan untuk nilai X, Ibu misalkan mulai dari min 1 sampai dengan 9. Misalnya Ibu ambil min 3. Min 3 Ibu masukkan ke sini. Ya, Ibu masukkan ke 2X min 3 mutlak. 2 kali min 3 kali ya 2 kali min 3 min 3. Hitungannya 2 kali min 3 min 6 min 6 min 3 jadi min 9. Ya. Min 9 itu dimutlakan hasilnya 9. Jadi untuk X sama dengan min 3 maka Y-nya dapat 9. Ya. Itu kalau persamaannya adalah 2X min 3.
Sekarang bagaimana kalau persamaannya, misalnya Ibu ambil di sini Y1, yang ini Y2. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Kalau Ibu ambil min 3 pada mutlak X min 6, ya Ibu ambil min 3 menjadi min 3 min 6. Ya kan? Hasilnya min 9 juga. Ya. Nah, min 9 itu kita selesaikan dengan mutlak menjadi 9. Ya. Nah, yang berikutnya, yaitu misalnya Ibu ambil X-nya min 3, dapatlah Y-nya 3. Ya. Kemudian kalau Ibu ambil X-nya 3, dapatlah Y-nya juga 3. Ya. Kalau Ibu ambil X-nya adalah 6, ya, dapatlah Y-nya lebih dari 9. Masukkan saja. Ya, 12 dikurang dengan 3, jadi 9. Mutlak 9 adalah 9. Ya. Untuk persamaan garis ini, persamaan garis lurus ya, karena apa garis lurus? Karena persamaannya berpangkat 1, berderajat 1. Jadi dia gambarnya garis lurus ya. Nah ini untuk Y1-nya mutlak 2X min 3 dan Y2-nya mutlak X min 6, itu terdapat gambar berupa grafik garis yang patah ya. Jadi bertemu di titik potong yaitu di 3,3. Begitu. Ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,3. Ya. Baik, ini dengan cara grafik nomor 2 bagian. Kemudian bagaimana kalau dengan cara perhitungan jarak? Ya. Dengan perhitungan jarak kita ambil dengan cara yang sama ya. Kita ambil yaitu mutlak X kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Caranya bagaimana? Kita kuadratkan saja yang cepat. Ya. Yang cepat yaitu dua-duanya kita kuadratkan. Karena kan rumusnya seperti ini, dua-duanya kita kuadratkan. Langsung saja 2X kuadrat menjadi 4X kuadrat. Ini menjadi min 12X, yang satu lagi ini menjadi plus 9. Ya. Kalau Ibu buat karena dia kuadrat, berarti ada 2X min 3-nya. Tentunya yang satu positif, yang satu negatif. Begitupun yang X min 6, ada 2 juga karena persamaan kuadrat. Yang kiri dengan yang kiri, ya, yang kanan dengan yang kanan. Jadi yang ini kita gabung dengan ini. Kita ambil positif. Nah yang ini kita gabung yang ini, kita ambil yang negatif. Sempurnakan, dia dapat seperti ini. Nah dari hasil ini kita ambil pembuat 0. Berarti X-nya dapat 3 dan X-nya dapat min 3. Jadi sama dengan grafiknya. Nah, jadi kamu boleh memakai persamaan yang seperti ini, boleh langsung pakai ini. Ya, hasilnya sama. Ya, plus 3 dan min 3. Berikutnya bagaimana dengan definisi nilai mutlak? Kan ada 3 grafik, kemudian dengan jarak, kemudian dengan definisi nilai mutlak. Masih ingat untuk definisi nilai mutlak? Untuk 2X min 3, dia harus lebih besar sama dengan 0. Ya, di mana X-nya diperoleh 3/2. Begitupun yang X min 6. Kita ambil negatif. Ya, sama ya. Nah, sekarang kita ambil yang negatifnya, 2X min 3 dinegatifkan. Ya, maka hasilnya diperoleh X-nya kurang dari 3/2. Untuk X min 6, ya, X min 6-nya lebih besar sama dengan 0, maka X-nya besar sama dengan 6. Untuk min X min 6, maka hasilnya kurang dari 6. Ya. Nah, hal ini bisa kita definisikan, ya. Ini kan terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Maksudnya terlalu lama menghitungnya. Jadi kita ambil yang
kiri, tengah, dan kanan. Untuk 3/2, yang ini ya untuk 3/2 dan yang ini untuk kurang dari 3/2. Kalau 3/2 ke kiri berarti dia kurang, 3/2 ke kanan berarti dia lebih. Nah, 3/2 ke kanan itu ada nilai 6-nya, X-nya sama dengan 6. Berarti dia menggunakan di antara. Bisa dia kecil, bisa dia di antara 3/2 dan 6, bisa lebih besar dari 6. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikan model seperti ini. Ya. Nah, ini Ibu ambil ya. Ibu ambil yang mutlak X min 6-nya yang negatif. Bagaimana? Ibu ambil, dapatlah dia min 3. Ya. Untuk yang di antara ini yang lebih kecil dari 3/2, sekarang yang di antara 3/2 dan 6. Ya. Ini juga kita pakai yang negatifnya juga. Ya. Dapatnya 3 juga. Ya, jadi sama ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang X lebih besar 6? Ya. X lebih besar 6, dia tidak mempunyai penyelesaian. Karena kenapa? Karena dia lebih besar dari 6. Ya. Lebih besar dari 6 tidak ada. Jadi dia tidak mempunyai himpunan untuk yang nilainya lebih besar dari 6. Jadi kesimpulannya adalah setiap nilai X-nya adalah min 3 atau X-nya sama dengan 3. Kita gabungkan semuanya ini. Ya, kita gabungkan semuanya. Nah, hasilnya ini adalah hasil gabungan dari persamaan 1 sampai persamaan 3. Tetapi persamaan 3-nya tidak memenuhi. Jadi kita ambil yang persamaan 3 dan persamaan ke-2. Ya. Baik, sudah mengerti ya. Nah, ini sudah Ibu review ulang kembali. Nah, sekarang pada saatnya Ibu akan memberikan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ya disingkat dengan PT. PT itu pertidaksamaan linier, itu adalah singkatan L, S itu adalah 1, F itu adalah variabel, N itu nilai, M itu mutlak. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel pada nilai mutlak. Ya. Pertidaksamaan sebelum Ibu masuk ke sini, tentunya Ibu ingatkan juga kalian tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel sebelum Ibu larikan ke sini. Ya. Pertidaksamaan linier satu variabel itu berarti pertidaksamaan yang mempunyai lambang-lambang kurang, besar, kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan. Ya. Nah, ini Ibu berikan contoh dalam kehidupan ya. Misalnya, seseorang pergi ke toko kelontong membeli gula pasir. Dalam hal ini seseorang itu Ibu namakan Doni. Si Doni ini membawa uang sebanyak Rp100.000. Sedangkan harga gula pasirnya Rp11.000 per kilo. Jauh sekali ya. Pertanyaannya, berapakah paling banyak gula pasir yang dapat dibeli oleh si Doni? Jadi berapa kilo yang dapat dibeli oleh si Doni dengan harga Rp100.000? Ya, pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, tentukan rumus yang membatasi. Ya, tentukan rumus yang membatasi nilai X jika X adalah banyaknya gula pasir yang dapat dibeli Doni. Ya, sekarang kita jawab ya, kita jawab bersama. Jika gula pasir itu harganya sebesar 11.000 per kilo, banyak uang yang dia bawa dari Rp100.000, sedangkan gula pasir
Sedangkan gula pasir yang dapat dibeli paling banyak 100 uang yang dia bawa 100.000 rupiah. Gula pasir yang dapat dibeli paling banyak 100.000 rupiah dibagi 11.000 rupiah kali 1 kilogram. Maka hasilnya adalah 9,09 kilogram. Ya, jadi 9 kilo,09. Ya. Sedangkan X adalah banyak gula pasir yang dibeli, harganya 11.000. Ya. 11.000 rupiah, karena harga yang dibeli itu kita umpamakan X. Supaya dapat membeli maka harus harga pembelian kurang atau sama dengan uang yang tersedia. Jadi rumus permasalahannya adalah 11.000 X kurang dari sama dengan 100.000 rupiah. Sifat pertidaksamaan. Menambahkan bilangan atau bentuk aljabar ke dalam pertidaksamaan. Pertama ini ada 4 model ya. Sama saja, cuma apa itu tanda atau lambang pertidaksamaannya berbeda-beda. Ya. Yang pertama, jika A besar B, maka A plus C lebih besar B plus C. Yang kedua, jika A-nya kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Jika A besar B, maka A min C lebih besar B min C. Yang keempat, jika A kurang B, maka A min C kurang B min C. Contohnya seperti ini. Ya. Yang pertama, tentukan nilai X untuk 4X plus 3 kurang dari sama dengan 3X plus 7. Tinggal digeser-geser saja ya. Yang kedua, X min 2 di antara min 3 dan 5. Min 2-nya ini kita geser ke kanan, ke kiri menjadi positif. Kemudian kita geser ke kanan, min 2-nya menjadi positif juga. Maka hasilnya adalah X di antara sama dengan min 1 sampai 7. Ya. Yang kedua, mengalihkan bilangan terhadap pertidaksamaan. Ini juga sama, tetapi ini 2 unsur. Yang tadi 1 unsur ya, sekarang 2 unsur. Contohnya, jika 2X plus 4, nah ini disebut 2 unsur atau 2 suku. Ya. Jika 2X plus 4 kurang dari 7X min 6, berapakah X-nya? Ya, kita geser dia 7X-nya ke kiri, konstantanya ke kanan. Ya, dapatlah X-nya lebih dari 2. Yang kedua, jika 2 min 3X di antara 8 dan 17, tentukan nilai X-nya. Sama, ya, sama yang 2 kita geser ke kiri dan 2 kita geser ke kanan. 2 kita geser ke kiri berubah lambang, 2 kita geser ke kanan juga berubah lambang. Ya, maka X-nya adalah X di antara sama dengan min 5 dan min 2. Ya. Yang ketiga, pemangkatan bentuk pertidaksamaan. Jadi kalau dipangkat, dia bagaimana? Ya, kalau dia B-nya terletak di antara A dan 0, kemudian dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Ya, ini pangkat 1 ya. Tetapi pangkat 1-nya jangan ditulis. Nah, ini yang pertama adalah lebih besar, yang kedua lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, dia berarti pangkat, karena dipangkatkan, berarti dia menjadi kelipatannya. Pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2 di antara A pangkat 2 dan 0. Kemudian A pangkat 4, kemudian A pangkat 6, kemudian A pangkat 8, dan seterusnya. Ya.
Kalau kita balik, dia menjadi ganjil. B pangkat 3 di antara A pangkat 3 dan 0. B pangkat 5, B pangkat 7, B pangkat 9, dan seterusnya. Ya. Contohnya, X di antara, X kurang dari 0 dan A kurang dari 0, ditulisnya seperti ini. A di antara X dan 0. Yang benar adalah yang ini. X-nya kurang dari 0, kemudian karena dia kurang dari 0, karena dia apa tadi? Ya, iya. Si A-nya di tengah-tengah, maka hasilnya adalah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kemudian apakah bisa pangkat 5? Tidak. Ya, tidak bisa pangkat 5. Berikutnya, jika X kuadrat lebih besar dari 16, maka hasilnya atau kesimpulannya adalah X min 4 dan atau X besar 4. X kurang min 4 atau X besar 4. Dari mana? Kalau X kuadrat berarti akar ya, akar dari 16 X-nya. Nah, akar dari 16 itu harus positif negatif. Akar dari 16 itu kan positif negatif 4. Jadi yang besar itu kan 4, yang kecil itu min 4 ya. Jadi jawabannya X kurang dari min 4 atau X besar 4. Ya. Nah, sekarang penggabungan. Penggabungan kedua buah ketidaksamaan ada dua. Kemungkinan dia dengan kata-kata atau kemungkinan dengan kata-kata dan. Ya, contohnya seperti ini. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 6, berarti arahnya ke kiri. Sedangkan X besar dari min 3, berarti arahnya ke kanan. Berarti yang memenuhi adalah X di antara min 3 dan 6. Nomor 2, nilai X yang memenuhi 2 min 3X kurang dari 2X min 8. Dan 3 min 2X di antara min 5 dan 1. Tentukan nilai X yang minimal. Sama, tinggal kita geser ke kiri, yang 2X yang letaknya di kanan ini geser ke kiri, dan konstantannya geser ke kanan. Ya, maka diperolehlah X besar 2. Nah, sekarang yang kedua, yang ini yang kita ambil, ya, yang ini, ya, 3 min 2X di antara min 5 dan 1. 3-nya geser ke kiri, jadi min 3, 3-nya geser ke kanan, jadinya min 3 juga. Maka hasilnya adalah X di antara 4 dan 1. Itu kan tidak benar. Ya. Masa 4 lebih kecil daripada 1. Tidak benar, jadi kita balik. Nah, ya. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita buat garis bilangan. Dapat seperti ini. X di antara 1 dan 4 berarti berada di sini, sedangkan X-nya lebih besar dari 2. Berarti yang memenuhi adalah X di antara 2 dan 4. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Bentuk perkalian dan pertidaksamaan. Jika A kali B lebih besar 0, maka A besar 0 dan B besar 0. Bisa juga ya, A kurang 0 dan B kurang 0. Jika lambangnya lebih besar, tandanya sama. Ya, diperhatikan ya. Sekarang yang lebih kecil, A kali B kurang dari 0, maka A besar B dan B kurang dari 0. Karena dia kecil, jadi tandanya berlainan ya, atau berbeda. Atau A kurang dari 0, B-nya besar dari 0. Jika AB lebih kecil, maka A dan B-nya berbeda tanda atau tandanya berlawanan. Misalnya seperti ini. Ya.
1 min X kali X min 3 kurang dari 0. Nah, tandanya kurang. Ya, tandanya kurang. Sekarang kita tinjau satu persatu. 1 min X kurang dari 0. Jadi min X kurang dari min 1. Maka X-nya kita peroleh 1. X min 3 kurang 0, maka X-nya kurang 3. Jadi, X kurang 1 atau X lebih 3. Yang kedua, 1 min X, berarti ini dengan yang kedua ini beda ya. 1 min X dikali 3 min X lebih besar 0. Ya. Kalau dia lebih besar, berarti dia menggunakan atau. Kalau dia lebih kecil, berarti dia menggunakan ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, menambahkan dua pertidaksamaan. Dua pertidaksamaan yang tandanya searah dapat dijumlahkan dengan tetap mengikuti arah tanda pertidaksamaan. Jadi ini kalau dia lebih kecil, lebih besar, ya. Ini juga sama, ya, mengikuti arah pada tanda pertidaksamaan. Ya, ini juga, ya, kita jumlahkan. Contohnya, jika X di antara min 2 dan 3 dan Y di antara min 3 dan 4, tentukanlah nilai maksimum dan minimumnya. Pertama kita lakukan bentuk seperti ini. Keduanya baru yang ini. Ya. Yang pertama kita ambil yang ini kita rubah, yang ini nggak perlu kita rubah, yang ini kita rubah. Ya, kita rubah menjadi kita ambil ini min 2 dan 3, yang ini min 3 dan 4. Dari hasil itu, min 3-nya kita pindahkan, dia berubah ke kanan, dan 4-nya berubah ke kiri. Ya. Kemudian, dari yang pertama, ya, dari yang pertama kita jumlahkan, ya, X dengan X, ya, jadi min 2 dengan min 4 dapat min 6, ya, 3 ditambah 3 dapat 6. Jadi maksimumnya adalah 6 dan minimumnya adalah min 6. Ya. Contoh permasalahan. Nah, ini dia. Contoh permasalahan dari pertidaksamaan. Misalnya, Budi mendapat suatu pekerjaan baru dan akan memperoleh gaji per bulan dengan memilih satu dari dua cara penggajian. Jadi di kantornya itu ada dua cara penggajian. Yang pertama, gaji pokoknya Rp600.000 ditambah komisinya 4% dari hasil penjualan. Sedangkan cara kedua, gaji pokoknya Rp800.000 ditambah komisi 6% dari hasil penjualan, tetapi ada kata-kata setelah dikurangi 10 juta. Pertanyaan, cara penggajian manakah yang lebih menguntungkan si Budi? Ya, ini suatu permasalahan yang mengaitkan dengan pertidaksamaan. Misalnya hasil penjualannya adalah X, cara pertama Rp600.000 ditambah 4%. Sedangkan cara kedua Rp800.000 ditambah dengan 6%, kemudian ditambah lagi dengan X. X itu hasil penjualannya min 110 juta rupiah. Ya. Kita kurangi saja antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ini ya. Ini X itu adalah hasil penjualannya ya, tergantung berapa hasil penjualannya ya. Dan juga yang ini kita kalikan satu persatu. Ya, min kali Rp800.000, min kali 6 kali X, 6% kali X min 6X plus
6% kali 10 juta rupiah dikali min. Ya, jadi hasilnya adalah ya 400.000 rupiah dikurang 2%. 2% dari mana? Plus 4x dikurang 6%. Atau plus 4% x dikurang 6% x. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya, untuk penjualan yang kurang dari 20 juta rupiah, cara pertama lebih menguntungkan Budi. Sedangkan untuk penjualan yang lebih dari 20 juta rupiah, ya, cara kedua lebih menguntungkan Budi. Ya. Dan kita lanjutkan pertidaksamaan yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua. Yang tadi adalah mengulang, ya, mengulang pelajaran pertama. Di sini Ibu buat, ya, Ibu buat jarak-jarak, yaitu setiap 1 cm ini adalah Ibu ambil 1 meter. Tanda ini adalah tanda pertengahan. Pertengahannya ada di 4. Apakah kalian ingat pertemuan pertama? Dapatkah Anda menentukan anak yang berjarak kurang dari 3 meter? Ya, kurang dari 3 meter ini dari batasnya ke kiri berarti dia, ya. Dan lebih dari 3 meter berarti dia ke kanan. Ya. Misalnya posisi si anak itu adalah X dan posisi ini pada 4 meter. Perhatikan garis bilangan ini. Nah, garis bilangan ini menandakan bahwa dia pertidaksamaan mutlak. Kenapa disebut pertidaksamaan mutlak? Ada kata-kata kurang dan lebih. Ya, berarti ada kurangnya berarti yang negatif, ada lebihnya berarti yang positif. Jadi dari peristiwa tersebut kita simpulkan, kita dapati suatu pertidaksamaan mutlak, yaitu mutlak dari X min 4 kurang dari 3. Ya. Sekarang kita pelajari hal-hal semacam ini. Yang kita pelajari dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertama, konsep pertidaksamaannya. Ya. Ya. Kalau dia kecil berarti dia di antara, kalau dia besar berarti dia ya. Ingat itu ya. Kemudian dalam bentuk fungsi. Ya, fungsi yaitu suatu fungsi dalam variabel X. Nah, maka berlaku fungsi-fungsi ini. Ya, berlakulah fungsi-fungsi ini. Ya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau dia mutlak dari fx, fx itu adalah fungsi x lebih besar dari c. Ini dalam bentuk satu persamaan, ya, atau dalam bentuk satu fungsi pertidaksamaan, ya, tapi satu fungsi, ya. Nah, di sini semua bisa lebih besar sama dengan, bisa kecil sama dengan. Nah, sedangkan di sini tengah-tengahnya dua fungsi, sama tanda-tandanya, lambang-lambangnya. Yang ini juga dua fungsi. Yang ini dua-duanya dimutlakkan, yang ini hanya satu fungsi saja yang diberikan. Ya. Baik, untuk yang ketiga, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang keempat, bagaimana menentukan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak tersebut, yaitu dengan cara grafik, kemudian dengan cara apa itu namanya jarak, ya, kemudian dengan cara definisi mutlak, dan terakhir dengan mengkuadratkan kedua ruas, ya. Diberikan contoh. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X kurang dari sama dengan 2 dan mutlak min 30B plus 2 lebih besar 8. Jadi ini variabelnya jangan X terus
ambil variabel B gitu, nggak masalah ya. Kita jawab. Tadi kan kalau kita ambil dia lebih kecil berarti dia di antara ya. Kalau dia lebih besar berarti di atas. Nah, kalau dia lebih kecil berarti di antara artinya ada yang min, ada yang plus. Ya, jawabannya. Ya. Himpunan penyelesaiannya berapa? X sedemikian rupa di mana X di antara sama dengan min 2 dan sama dengan 2. Yang kedua sama ya, kita ambil yang negatif dulu ya. Di sini Ibu ambil yang negatif dulu, sedangkan di sini Ibu ambil yang positifnya. Karena dia negatif berarti lambang ketidaksamaannya berubah ya, jadi kurang. Yang dua ini geser ke kanan. Ini juga demikian. Ya, 3 ini 3B ya, 3B. Maka B-nya adalah 10/3 dan min 2. Kita simpulkan, maksudnya kita sederhanakan menjadi himpunan penyelesaiannya adalah B sedemikian rupa sehingga B kurang dari min 2 atau B lebih dari 10/3. Kenapa ada 2? Karena dia lebih besar. Gitu ya, berarti atau. Kita lanjutkan nomor 2. Tentukan batas nilai X yang memenuhi ketidaksamaan bagian A. Mutlak dari 2X plus 6 lebih besar sama dengan X plus 5. Bagian B. Mutlak X kuadrat min X min 1 kurang dari 1. Ini juga sama. Ambil cara cepat saja, kita kuadratkan dua-duanya. Ya, kita jadikan positif yang ini kita jadikan negatif sama. Sempurnakan, kemudian kita membuat 0. Dari hasil HP-nya kita peroleh ya, atau dari hasil nilai X kita peroleh garis bilangan. Ya, min 11/3 dan min 1. Ini dapat dari mana plus min? Nah, nilai ini masukkan ke soal. Negatif atau positif hasilnya, gitu ya. Nah, kalau yang ini dibaca X kurang dari min 11/3, ya, ini ya, dia atau karena di sini bolong dia tidak memenuhi atau X lebih besar dari sama dengan min 1. Kenapa dia ambil yang positif? Karena soalnya lebih besar. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 bagian B. Mutlak dari X kuadrat min X min 1 kurang dari 1. Sama kita kuadratkan, kemudian kita geser yang satu kanan ini ke kiri. Ya. Sudah, kemudian karena dia kuadrat, di kanan kuadrat ini yang satu kan boleh positif, yang satu negatif gitu ya. Nah, ini Ibu ambil positif, yang satu lagi Ibu ambil negatif. Kita hitung, ini juga kita hitung. Kemudian karena dia X-nya ada 2, X kuadrat dan X, keluarkan yang sama. Yang ini kita faktorkan. Ya, dapatlah 4 nilai, yaitu X sama dengan 0 dari sini, X sama dengan 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Jadi ada 4 nilai. Nilai-nilai ini kita masukkan ke soal. Ternyata kita masukkan nilai min 1 ke kiri, misalnya min 2, 4, 4, 1. Jadi 3. Gitu ya. Positifkan 3, dan seterusnya. Jadi batas nilai mutlak dari X kuadrat min X min 1 kurang dari 1, hasilnya adalah X di antara min 1 dan 0 atau X di antara 1 dan 2. Ya, itulah anak-anakku semuanya pertemuan kedua hari ini. Ya, Ibu mohon dengan penuh semangat kamu belajar dengan rajin. Ulang-ulang kembali, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Ya. Kemudian Ibu minta kalian silahkan kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu ketiga atau pertemuan ketiga kita akan bahas. Tapi sebelum Ibu bahas, kalian dulu yang membahasnya, kemudian
Di-share ke WA. Ya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatian kalian ya. Dengan penuh semangat dan selamat belajar. Salam untuk keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.